Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan saya Marsilah SPD CGP Angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam modul titik 3 yang bertemakan visi guru penggerak. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya dibersamai oleh Ibu Wiwi Indah KSPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Eri Handayani SPD selaku pengajar praktek. Dalam modul ini memiliki tujuan pembelajaran, yakni CKB mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah ia buat. Bapak Ibu guru hebat, dalam hal ini visi guru penggerak saya adalah terwujudnya peserta didik yang bertanggung jawab. Kemudian, melalui analisis atap, yakni aksi aset, kemudian tantangan, aksi, dan perubahan atau pembelajaran, saya merubah visi guru penggerak saya menjadi prakarsa perubahan, yakni terwujudnya peserta didik yang bertanggung jawab melalui organisasi siswa di sekolah. Adapun aset yang dimiliki oleh sekolah saya adalah organisasi siswa yang berintegritas, guru yang berdedikasi, dan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, serta SMK Negeri 1 Semarang merupakan sekolah yang berintegritas. Sedangkan tantangannya adalah kurangnya kesadaran dan komitmen dari pihak yang terkait, sehingga tidak semua peserta didik memiliki kesadaran yang bersumber dari diri, dan kesulitan dalam merumuskan dan mengimplementasikan program secara tepat dan efektif. Sedangkan aksi yang akan saya lakukan adalah mengimplementasikan program yang terstruktur dan sistematif, selaras dengan profil pelajar Pancasila, dengan membangun kolaborasi yang bersinergi dengan visi sekolah yang menumbuhkan rasa saling menghormati, sehingga akan terbentuk tanggung jawab yang bersumber dan berdasar dari diri. Tentunya kolaborasi ini akan saya lakukan bersama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Waka Kesiswaan, Pembina OSIS, Wali Kelas, dan BK. Adapun perubahan atau pembelajaran yang akan saya dapatkan adalah meningkatkannya sikap dan perilaku positif yang bertanggung jawab sehingga bersinergi dengan visi sekolah, di mana sekolah kami adalah sekolah berintegritas. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu prakasa perubahan yang akan saya dalami di sini adalah terwujudnya peserta didik yang bertanggung jawab melalui organisasi siswa di sekolah. Dalam tahapan aksi nyata ini, saya memiliki 3 tahap. Yang pertama yakni perencanaan, yang kedua yakni pelaksanaan, dan yang ketiga yakni refleksi. Dalam perencanaan, banyak hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama yakni koordinasi dengan kepala sekolah. Koordinasi dengan kepala sekolah di sini sangat penting karena kita akan menemukan diskusi betapa pentingnya memiliki peserta didik yang bertanggung jawab melalui organisasi siswa di sekolah. Yang kedua, koordinasi dengan waka kesiswaan. Dalam hal ini, beliau ini adalah figur untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap organisasi yang kita pilih. Dengan demikian, kita akan bisa melakukan kolaborasi untuk meningkatkan tanggung jawab peserta didik melalui organisasi siswa di sekolah. Tahap perencanaan yang ketiga, yakni mencari referensi dan informasi dari berbagai sumber terkait, yakni cara meningkatkan tanggung jawab pada peserta didik melalui organisasi siswa di sekolah. Selanjutnya, pelaksanaan. Dalam hal ini saya berkolaborasi dengan banyak pihak. Pihak tim kesiswaan, BK, kemudian pembina OSIS, dan wali kelas. Dalam pelaksanaan, saya melakukan tugas sebagai pembina OSIS dan guru kelas dengan cara 1. Melakukan pengawasan dalam organisasi. Pengawasan tersebut seperti memantau jalannya kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan oleh pengurus OSIS.
Dalam hal ini, pengawasan dalam rapat bulanan OSIS. Dalam rapat bulanan OSIS, saya hanya memantau, mengawasi terselenggaranya kegiatan yang dilakukan oleh pengurus OSIS. Karena di sini saya sebagai fasilitator agar terjadi kepemimpinan murid. Murid bisa menjadi contoh sehingga akan tercipta rasa tanggung jawab karena kepercayaan yang kita berikan kepada peserta didik. Yang kedua, pengawasan dalam perencanaan kegiatan siswa. Di sini salah satu contoh kegiatan pengawasan saya yakni tentang pemilos, pemilihan OSIS. Sehingga kita sebagai orang dewasa memberikan kepercayaan terhadap kegiatan yang dijalankan oleh anak dan kita hanya memantau jalannya kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, pengawasan dalam rapat MPK, Majelis Perwakilan Kelas, dan temu koordinator kelas. Memberikan penuh kepercayaan kepada siswa sebagai penyelenggara kegiatan, sehingga mereka akan bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Pelaksanaan yang kedua, yakni saya menjalankan komunikasi. Komunikasi tersebut seperti memberikan arahan, memberikan saran, serta selalu mempertanyakan keberlanjutan dari setiap program. Gambar yang pertama adalah salah satu contoh menindaklanjuti keberlanjutan pemilos. Apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan arahan dan sesuai dengan rapat yang sudah dibentuk. Yang kedua, menindaklanjuti keberlanjutan kelas meeting. Yang ketiga, menindaklanjuti keberlanjutan acara keagamaan dari Komisi A. Di sini kita memberikan kepercayaan penuh dan kita memberikan arahan, memberikan saran, selalu mempertanyakan keberlanjutan dari setiap program sehingga peserta didik merasa dipercaya dan bisa bertanggung jawab terhadap berjalannya suatu acara dan kegiatan kesiswaan. Yang ketiga, pengawasan dalam pembelajaran. Mengawasi agar selalu mengikuti pelajaran di kelas ketika tidak menjalankan tugasnya sebagai pengurus atau dalam organisasi. Di sini salah satunya adalah pengawasan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Apakah perkembangan mereka seirama dengan organisasi yang dijalankan? Sehingga dalam pengawasan ini kita bisa memantau pembelajaran anak apakah sesuai dengan tanggung jawab yang sudah mereka jalankan. Yang kedua, pengawasan dalam pemantauan di BK. Track record siswa kita amati. Apakah tanggung jawab itu sudah mengalir dalam diri anak di setiap tugas pembelajaran. Yang ketiga, pengawasan dalam pemantauan dengan wali kelas. Di sini kita berkoordinasi dengan banyak hal, dengan pihak-pihak terkait, sehingga siswa merasa diawasi, diarahkan, dimotivasi, sehingga siswa memiliki rasa tanggung jawab yang terbentuk dari dalam diri. Selanjutnya yakni pelaksanaan melakukan tugas sebagai pembina OSIS dan guru mapel di kelas. Yang keempat, melakukan tugas guru mapel di kelas dengan cara memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengikuti organisasi pada ekstrakurikuler sesuai passion, bakat, dan minat mereka, minimal 1 ekstra. Di sini adalah motivasi untuk mengikuti organisasi pada ekstra sesuai dengan passion mereka. Yang kedua, motivasi untuk mengikuti organisasi pada ekstra sesuai dengan passion mereka, contohnya Paskibra. Yang ketiga, motivasi untuk mengikuti organisasi pada ekstra sesuai dengan passion mereka, yakni silat. Berkolaborasi dengan tim kesiswaan dan wali kelas untuk mendukung aksi nyata yang akan saya lakukan dalam pendataan organisasi ekstrakurikuler dan perannya dalam hal tersebut. Berkoordinasi dengan wakil kesiswaan terkait aksi nyata. Selanjutnya, menindaklanjuti visi prakarsa perubahan menjadi nyata. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan wali kelas untuk mewujudkan aksi nyata visi. Terakhir, yakni refleksi. Merefleksi setiap kekurangan kelebihan apa yang sudah kita
tanamkan kepada murid kita, sehingga akan terbentuk rasa tanggung jawab yang bersumber dari diri. Dalam refleksi ini, kita melakukan perenungan. Adanya tantangan yang sudah dalam kegiatan tersebut, yakni adanya ketidakseimbangan antara beban belajar dan aktivitas ekstrakurikuler dan organisasi, sehingga peserta didik seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola waktu antara tuntutan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan solusinya yakni untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan peserta didik dalam menciptakan keseimbangan antara belajar dan kegiatan lain, serta membangun komunikasi yang efektif dan dalam penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Berikut adalah umpan balik. Umpan balik yang pertama dari Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Semarang. Itu sebagai role model saya dalam visi saya, karena visi saya ini adalah terkait tentang visi guru penggerak dimana untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab melalui organisasi siswa di sekolah. Alasan saya Budiati memilih visi ini karena kan saya di sini sebagai pembina OSIS, sehingga salah satu sebagai mewujudkan sekolah kita kan sekolah berintegritas, di mana salah satu nilainya adalah nilai tanggung jawab. Maka dalam hal ini di mewujudkannya itu kan ada bagja. Nah, di bagja ini saya kan mencari contoh nyata figur yang berhasil menanamkan nilai tanggung jawab peserta didik melalui organisasi siswa di sekolah. Nah, sebagai panutan kami, yaitu sebagai orang yang sudah menjadi role model menanamkan nilai tanggung jawab, mungkin Budiati akan memberikan sedikit quotes atau semangat saya dalam mewujudkan impian saya melalui visi penggerak ini. Ya, bagus Bu Marsila. Jadi Bu Marsila sebagai pembina OSIS di SMK 1 Semarang dalam mendampingi anak-anak menjalankan organisasi OSIS ini memang perlu sekali ditanamkan sikap tanggung jawab kepada semua anggota organisasi OSIS, baik di tingkat sekolah, di tingkat organisasi, sehingga nanti organisasi OSIS ini bisa menjalankan organisasinya dengan maksimal, dengan tanggung jawab. Jadi masing-masing siswa di jabatannya masing-masing ini harus ditentukan tanggung jawabnya itu sekitar apa saja, sehingga nantinya masing-masing anggota dari pengurus itu mempunyai peran yang maksimal dalam menjalankan kewajiban menjalankan tanggung jawabnya untuk menjalankan organisasi. Hindi mulai neo. Berkaitan dengan sekolah integritas, di mana salah satunya saya mengambil nilai tanggung jawab yang saya alirkan, yang saya wujudkan dalam organisasi siswa. Terima kasih Budiati. Baik, Bu Marsila, semangat belajar. All and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Febriansyah. Di sini saya selaku Ketua PASIS SMK Negeri 1 Semarang periode 2024. Di sini saya sebagai Ketua OSIS tentunya dibersamai dan dibina serta diarahkan oleh Ibu Marsila selaku pembina OSIS SMK Negeri 1 Semarang. Dan juga kenapa saya di sini jadi Ketua OSIS? Yang pertama, saya menjabat dan saya mengikuti OSIS sudah 2 tahun. Sebelumnya saya adalah anggota Komisi A pada OSIS SMK Semarang. Dan dengan keaktifan saya, dengan rasa mandiri serta tanggung jawab saya pada 1 tahun sebelumnya, saya dipercaya untuk menjadi ketua pada OSIS SMK Negeri 1 Semarang pada periode 2024 ini. Nah, saat itu juga pada diri saya muncul rasa tanggung jawab serta rasa untuk lebih disiplin bagaimana menjadi sosok ketua dan juga siswa SMK Negeri 1 Semarang untuk membagi waktu antara diri saya sendiri, organisasi, dan juga sekolah.
Jadi saya sebagai ketua OSIS SMK Negeri Semarang tentunya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai serta sikap tanggung jawab dan juga disiplin agar pada diri saya, organisasi OSIS SMK Negeri Semarang dan sekolah saya tidak berantakan dan tidak membuat saya pusing seperti itu. Dan selain itu juga dengan sikap-sikap ini saya dapat menyusun segala program kerja untuk meramaikan serta mengangkat nilai-nilai bakat pada siswa-siswi SMK Negeri 1 Semarang. Jadi itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Falta Hasan atau bisa dipanggil Nala. Saya merupakan anggota OSIS SMK Negeri 01 Semarang yang bertugas sebagai wakil sekretaris atau sekretaris 2 di Komisi Inti. Kami dibimbing langsung oleh Ibu Marsila SPD selaku pembina OSIS SMK Negeri 01 Semarang. Sebagai wakil sekretaris, saya bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan erat dengan surat menyurat dan kearsipan. Mengenai hal ini, saya sebagai wakil sekretaris memiliki rasa tanggung jawab yang besar, terutama mengenai hal notulensi rapat yang ada dan laporan pertanggungjawaban masing-masing proker yang telah dilaksanakan. Namun, tidak hanya itu, saya juga harus berkontribusi dalam pelaksanaan proker yang dilakukan oleh masing-masing komisi. Segala jabatan OSIS memang memikul beban masing-masing. Salah satunya saya yang memikul beban sebagai wakil sekretaris. Namun dengan adanya hal ini, saya menjadi belajar bagaimana cara bertanggung jawab dalam melakukan segala tugas yang seharusnya saya lakukan. Sekian dari saya Nala. Terima kasih. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habisuda Prabowo, salah satu anggota OSIS SMK Negeri 1 Semarang periode 2024. Saya di sini adalah salah satu anggota dari salah satu komisi yang ada di SMK Negeri 1 Semarang, yaitu Komisi A, yang bertemakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama saya ingin menjabarkan beberapa proker yang ada di Komisi A sendiri, yaitu adalah Isra Mikrot, yang kedua pesantren Ramadan, yang ketiga zakat, yang keempat Maulid Nabi, yang kelima kurban, yang keenam Natal, yang ketujuh keputrian. Dari ketujuh proker Komisi A itu sendiri pastinya sudah memiliki beberapa nilai integritas yang pastinya ada tanggung jawab, disiplin, sederhana, berani dan adil. Dan yang terakhir, peduli. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dari semua proker Komisi A itu alhamdulillahnya bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya, jika proker bisa berjalan lebih baik, pasti ada pembina yang bisa membimbing kami, yaitu Ibu Marsila SPD. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Marsila SPD ini karena sudah membimbing saya dari nol hingga sekarang. Saya tuh juga bisa bilang kenapa saya tanggung jawab, karena saya dapat dipercaya menjadi 2 kali ketua panitia, yaitu Idul Adha dan yang selanjutnya besok adalah Maulid Nabi. Kenapa saya bisa dipercaya menjadi ketua panitia? Yang pertama, saya pasti sudah punya nilai tanggung jawab dari masuk dari organisasi OSIS itu sendiri. Saya bisa tanggung jawab akan tugas, saya bisa tanggung jawab antar perintah antar guru, amanah dan lain-lain. Selanjutnya, setelah saya join di OSIS SMK Negeri 1 Semarang, saya itu memiliki nilai integritas, yaitu disiplin. Saya bisa disiplin waktu, disiplin apa saja, saya bisa memanage waktu di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Alhamdulillahnya saya bisa disiplinkan waktu untuk beribadah 5 waktu dan lain-lain. Yang terakhir yang saya kagumi adalah saya memiliki nilai peduli, yang yaitu peduli sesama teman, kerabat, masyarakat di sekitar sekolah. Kenapa saya bilang begitu? Saya tuh setelah mengikuti organisasi OSIS ini, saya itu mendapatkan pendidikan, yaitu nilai empati, rasa empati yang sangat tinggi, sehingga saya bisa merasakan yang teman saya rasakan, masyarakat yang saya rasakan juga, dan lain-lain. Nah, semua dari ini kita dapatkan dari belajar di organisasi OSIS ini sendiri di SMK Negeri 1 Semarang, pastinya berdasarkan 9 nilai integritas, yaitu peduli, jujur, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, sederhana, berani dan adil.
Nah, pastinya kita juga dididik juga di LDKO, di salah satu event Komisi C. Nah, di LDKO itu kita belajar solidnya kita, mandirinya kita, semuanya pasti dites. Nah, alhamdulillahnya kita sudah menjalani pendidikan LDKO ini kemarin di Januari, alhamdulillah sudah terjalani. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naswa Diasifa, biasa dipanggil Naswa. Saya dari Komisi B OSIS SMK Negeri 1 Semarang, periode tahun 2024. Kami di OSIS SMK Negeri 1 Semarang dibina oleh Ibu Marsilah SPD. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang Komisi B. Komisi B adalah salah satu komisi di OSIS SMK Negeri 1 Semarang yang bergerak di bidang bela negara. Dan di setiap proker kami menerapkan nilai-nilai integritas. Proker kami yang pertama adalah menyiapkan upacara setiap hari Senin ataupun upacara di hari-hari besar seperti hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Di dalam proker menyiapkan upacara ini, kita menerapkan nilai mandiri, tanggung jawab, kerja keras, dan juga disiplin. Setelah itu, kami juga memiliki proker yaitu Gendong Kenang STEMSA. Gendong Kenang STEMSA sendiri ialah pemilihan putra-putri SMK Negeri 1 Semarang yang nantinya akan menjadi ikon dari SMK Negeri 1 Semarang. Dan juga mereka bertugas untuk menjadi contoh bagi siswa-siswi untuk selalu berbudaya positif di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Di dalam proker ini And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Malik dari OSIS SMK Negeri 1 Semarang, anggota Komisi C tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa proker yang ada di Komisi C. Kami semua berada di Komisi C, berada di bawah naungan Ibu Marsilah SPD selaku pembina OSIS SMK Negeri 1 Semarang. Dalam Komisi C, kami memiliki beberapa program kerja yang mengusung beberapa nilai integritas yang ada. Salah satunya adalah Danusan. Danusan memiliki beberapa nilai integritas yang terkandung di dalamnya, yaitu seperti jujur, bertanggung jawab, mandiri, dan juga kerja keras. Semua yang telah kami lakukan di Danusan ini menghasilkan beberapa hal, yaitu seperti dana untuk kas OSIS. Sebagai diri saya sendiri, saya juga membantu dalam beberapa program kerja OSIS selain Danusan. Saya juga kadang membantu program-program kerja yang dimiliki oleh komisi lain supaya saya bisa mengembangkan nilai kepedulian untuk sesama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidin Yahya. Saya adalah anggota OSIS SMK Negeri 1 Semarang pada Komisi D, yaitu membidangi pada bidang olahraga dan minat bakat siswa. Sebelumnya saya pernah diberi amanah untuk menjadi penanggung jawab dalam program Komisi D, yaitu Demo Ekstra. Tujuan dari Demo Ekstra ini adalah memperkenalkan kepada adik-adik kelas yang baru saja diterima di SMK Negeri 1 Semarang dalam menyiapkan dan memberlangsungkan acara ini. Saya dan tim saya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Pertama, saya bertanggung jawab atas keberlangsungan event ini, dan saya dan tim saya bekerja keras agar event Demo Ekstra ini dapat terlaksana, dan saya dan tim saya sangat disiplin agar event ini berjalan sesuai rencana dan apa yang kita harapkan. Demikian adalah rangkaian dari visi guru penggerak modul 1.3. Terima kasih, tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.